Bersama Indosatu kita bergerak maju. Perkenalkan, nama saya Sylvia. Mungkin ada yang belum kenal gitu ya dengan saya. Saya Ali Gizi Sylvia. Eh, izinkan saya untuk menyampaikan tentang produk Swanghor. Juga terima kasih atas kesempatannya dari Indosatu yang sudah mengizinkan saya memberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang 4 produk ini gitu ya Bapak Ibu. Oke, jadi sebelum saya menjelaskan tentang 4 produk Swanghor yang tadi Ibu Asti sudah jelaskan tentang kopi, odol, gitu, APC, deterjen, boleh kalau yang sudah coba kopi, boleh ketik 1, kalau sudah coba odol 2, sudah coba APC 3, sudah coba deterjen 4. Kalau sudah semua 1, 2, 3, 4. Boleh saya ingin tahu berapa banyak yang sudah coba eh oke. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, jadi udah ada yang 1, 2, satu, satu, 1, 2, 3. Oke, wah banyak ya, banyak semuanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi dari sini saya tahu bahwa Bapak Ibu sudah pernah ya menggunakannya. Nah, sekarang kalau yang belum pernah sama sekali mencobanya, boleh ketik 0. Saya ingin tahu, adakah yang belum pernah menggunakan keempat produk ini? Oke, ya boleh ketik 0 ya, yang belum pernah pakai produknya. Oke, oke, oke. Terima kasih. Oke, jadi ada juga yang belum pernah pakai keempat produk ini. Oke, izinkan saya untuk menjelaskannya ya Bapak Ibu. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang produk ini, ada nama bahan utamanya. Jadi yang sering sekali kalau Bapak Ibu jelaskan gitu ya. Oh, ada Ganoderma. Ini kopi Ganoderma. Odolnya ada kandungan Ganoderma. Nah, pertama-tama saya mau jelaskan tentang Ganoderma terlebih dahulu. Jadi, apa itu sebetulnya Ganoderma gitu ya, Bapak Ibu? Ganoderma itu adalah herbal terbaik di dunia yang telah digunakan selama lebih dari 2000 tahun. Kok bisa gitu? Jadi memang sudah dikenal sebagai raja herbal. Jadi di kalangan Asia gitu ya, itu digunakan oleh kaisar-kaisar kuno untuk buat apa? Memperpanjang umur, meningkatkan kesehatan, dan eh, di tahun-tahun 2000-an atau di tahun-tahun ini gitu ya, itu efektivitasnya sudah terbukti secara ilmiah dan dipublikasikan dalam jurnal internasional. Nanti saya tunjukkan gitu ya. Nah, nama-nama Ganoderma itu di berbagai negara apa namanya? Kalau di Cina namanya Lingche, kalau di Jepang namanya Reishi, kalau di Korea namanya Yongji. Nah, kalau Bapak Ibu dengar kata-kata ini, nah itu semua sama, Ganoderma. Nah, terus apa gitu ya? Sebenarnya Ganoderma itu gimana? Oh, sebentar. Ada yang ini ya, sebentar ya Bapak Ibu. Saya hapus dulu. Oke. Nah, lalu perannya apa gitu Ganoderma? Ganoderma itu bisa sebagai pelengkap, membantu memenuhi kebutuhan saat asupannya itu nggak optimal, terus kesehatannya perlu dijaga gitu ya, tapi tetap harus dibarengi dengan makan seimbang, dengan pola hidup sehat. Nah, ini adalah beberapa contoh bukti bahwa ini sudah eh, terdokumented gitu ya, sudah ada di beberapa jurnal-jurnal internasional. Mungkin kalau di sini ada yang latar belakangnya kesehatan, pasti kenal nih nama-nama jurnal ini. Ada MDPI, Springer, BMC, bahkan ada Elsevier, banyak Bapak Ibu. Dan di sini saya mau menjelaskan dan menekankan bahwa Ganoderma itu bukan obat, tapi makanan fungsional. Jadi, jangan pernah bilang, wah, ini obat gitu. Tapi ini adalah makanan fungsional yang memang punya kandungan banyak. Nanti saya jelaskan. Oke, nah ini adalah bukti jurnalnya. Jadi dunia itu terus memverifikasi efektivitas Ganoderma di era modern. Jadi kalau Bapak Ibu cari,
di khusus Google Scholar. Google Scholar tuh khusus buat jurnal Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa cari. Di sini itu nanti muncul tuh. Nah, 0,08 second tuh munculnya 98.000 result. Ini maksudnya kurang dari 1 detik, munculnya 98.000 hasil yang meneliti tentang Ganoderma. Coba Bapak Ibu, kalau researcher aja neliti 98.000, nggak mungkin kan kalau tidak ada manfaatnya. Nah, namanya ilmiahnya itu Ganoderma lucidum ini ya yang biru. Nah, lalu kalau Bapak Ibu lihat, jadi di sini ada PubMed. Jadi selain Google Scholar ada PubMed. PubMed ini adalah jurnal-jurnal internasional gitu ya. Bapak Ibu bisa searching juga ada Ganoderma lucidum. Nah, ini yang terindeks PubMed itu ada 2.907 publikasi ilmiah. Dan Bapak Ibu bisa lihat polanya ya, dari 1961 sampai ke 2026 meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Nah, kenapa ini muncul? Biasanya researcher itu akan tahu kalau kenapa ya ini bisa buat ini, kenapa ini bisa buat ini. Nah, diteliti. Jadi ternyata memang Ganoderma itu punya kandungan yang istimewa. Jadi kenapa sih kok bisa buat berbagai macam gitu ya? Nah, ini kenapa? Pertanyaannya tadi banyak sekali testimoni-testimoni yang keluar gitu ya. Kenapa Ganoderma itu relevan untuk berbagai macam penyakit? Jadi sebetulnya kandungan Ganoderma ada triterpena, ada peptida, polisakarida, adenosin, sterol, sitosan. Ini Bapak Ibu nggak usah hafalin. Yang penting kalau ditanya, oh kenapa? Ya karena memang punya bahan aktif. Nah, gampangnya buat apa gitu? Dia bisa membuat imun daya tahan tubuh kita itu balance, seimbang, nggak lemah, nggak berlebihan. Kalau nggak lemah berarti kenapa? Nggak gampang kena penyakit, Bapak Ibu. Mau itu kanker, penyakit-penyakit flu yang dari yang biasa sampai yang kronis, itu berarti dijaga. Nah, kalau imunnya seimbang, nggak berlebih, imunnya berlebihan itu apa gitu ya? Imun kalau berlebihan tuh biasanya muncul namanya penyakit-penyakit autoimun. Ini kan banyak banget ya muncul penyakit-penyakit autoimun yang ada. Terus juga ada alergi. Nah, itu kenapa? Kerja imunnya nggak seimbang. Jadi berlebihan dalam tubuh. Nah, Ganoderma itu punya eh, kandungan yang tadi saya sebutkan ada triterpena, polisakarida, peptida gitu ya, itu bisa membuat balance atau seimbang. Terus peradangan lebih terkontrol. Jadi maksudnya apa? Kalau badan Bapak Ibu radang, muncul kemerahan, itu kalau di depan, di kulit ya, kita pasti punya keinginan, wah, ini gimana ya supaya kemerahan ini hilang. Nah, sekarang Bapak Ibu bayangkan kalau radang kemerahan itu ada di dalam tubuh kita. Nah, kita nggak bisa lihat ya Bapak Ibu ya. Dan kadang kita nggak pernah sadari bahwa ternyata kemerahan itu ada dalam tubuh kita yang kita nggak bisa lihat. Nah, ini maksudnya dikontrol. Jadi nggak makin besar dan makin tekan gitu ya. Terus organ-organ vital dilindungi. Jadi maksudnya apa? Melindungi organ-organ penting dalam tubuh. Contohnya apa? Otak, jantung, hati, ginjal, paru-paru. Itu penting ya. Terus juga aliran darah dan metabolismenya lebih baik. Gampang ya memperlancar peredaran darah. Gitu gampangnya Bapak Ibu. Terus, nah ini sering banget muncul pertanyaan kan. Ganoderma itu kan bukan obat. Nah, dia ini nggak berinteraksi nggak dengan obat atau bahaya gitu. Nah, sebetulnya dengan Ganoderma tubuh itu jadi lebih responsif terhadap pengobatan. Misalnya ya, kalau Bapak Ibu atau orang-orang yang terdekat atau yang pokoknya kita pernah temui gitu ya, ada cuci darah misal atau eh, kemo itu tidak berlawanan, tapi malah bekerja sama. Jadi kerjanya itu barengan Bapak Ibu, meningkatkan efektivitas obat dan mengurangi efek samping dari obatnya. Jadi itu
Luar biasa sebetulnya Ganoderma ini. Oke, nah sekarang ini pertanyaannya. Penting banget ya kalau ditanya, oke, sekarang saya sudah tahu tentang Ganoderma. Nah, Ganoderma ini Bapak Ibu, ini saya ambil langsung dari Taiwan. Jadi puji Tuhan, saya sudah ke Taiwan 2 kali. Saya lihat itu dari kebunnya Swanghor, dari pabriknya, semuanya saya lihat. Bahkan saya lihat juga jamur ini pas saya tahun 2024 dan ini jamur yang muncul di tahun 2025. Sama-sama ini yang digunakan di produk-produk Swanghor gitu ya. Nah, kalau masalah produk berkualitas, pertama yang kita tahu apa sih harusnya ini Bapak Ibu. Jadi ada 4 yang bisa saya rangkum gitu ya. Yang pertama aman. Kita perlu tahu pasti bahwa kalau namanya produk berkualitas itu harus aman. Aman buat tubuh kita. Karena itu masuk ke dalam tubuh kita atau dipakai sama kita. Jangan sampai itu nggak aman. Nah, salah satu buktinya apa? Dari sertifikat-sertifikat yang ada. Dan sertifikat itu tidak boleh palsu. Dan sertifikat itu harus diuji. Nah, yang kedua efektif. Efektif apa? Jangan sampai kita udah beli, tapi ternyata nggak berefek, nggak nggak ada gunanya. Nah, itu kan pasti namanya orang kita lihat, oh kalau berkualitas pasti efektif. Ya pasti ada dampaknya gitu ya. Pasti, oh ini loh. Nah, dibuktikan dengan apa? Paten, testimoni itu. Yang ketiga adalah berbahan alami. Nah, ini perlu dicek betul-betul. Jangan sampai apa yang kita konsumsi, apa yang kita pakai gitu ya, itu ternyata berbahaya bagi tubuh kita, malah mengorbankan tubuh kita dalam jangka panjang. Jadi perlu diperhatikan dengan benar-benar dan teruji. Teruji ini apa? Perusahaannya udah berdiri berapa lama itu harus diketahui. Karena kenapa? Dari situ kita kelihatan. Terus risetnya gimana buat produk itu. Terus kita lihat, oh apakah eh, ini diambil maklon gitu maksudnya ya kayak ambil bahan bakunya di mana, packagingnya di mana. Nah, itu kita perlu tahu. Jadi kita perlu tahu detail. Produk yang kita konsumsi itu seperti apa, produk yang kita pakai seperti apa. Kenapa begitu? Karena begini, saat kita memakai atau menggunakan produk berkualitas, itu akan meningkatkan kesehatan tubuh kita, pasti Bapak Ibu. Kita itu kan inginnya ningkatin kesehatan ya, bukan mengorbankan kesehatan. Nah, kalau kesehatan tubuh bagus, berarti apa artinya? Meningkatkan kualitas hidup. Kualitas hidup tuh apa? Mobilitasnya tinggi, atau gampangnya tidak merepotkan orang. Nah, itu kan harapan-harapan kita. Jadi mulai dari muda sampai tua pasti harapannya sama lah. Intinya ya lebih sehat, nggak di rumah sakit, bisa ke sana ke sini, tetap oke gitu ya. Jadi tetap bisa melakukan apapun. Nah, itu butuh tubuh yang sehat. Oke, itu tadi tentang Ganoderma ya. Sekarang kita ke Swanghor. Karena kan kalau tadi banyak bahannya itu dari Ganoderma, sekarang kita jelaskan tentang Swanghor atau perusahaannya gitu ya. Tapi saya tidak jelaskan Swanghor ini dari segi bisnis ya, Bapak Ibu, karena latar belakang saya adalah dari ahli gizi atau kesehatan. Oke. Nah, ini adalah foto yang saya ambil sendiri ya Bapak Ibu. Saya tidak comot. Jadi saya ini tidak comot dari internet, tapi ini saya memang ke sana langsung dan saya lihat. Jadi kalau Bapak Ibu nanti punya kesempatan, datanglah ke sana Bapak Ibu. Karena sangat meningkatkan kepercayaan kita akan produk Swanghor atau perusahaan Swanghor. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Jadi ini perkebunannya tuh besar sekali Bapak Ibu. Dan terkomputerize atau gampangnya sekarang dikelola oleh AI. Jadi eh, yang kerja di sana itu nggak banyak Bapak Ibu. Tapi researcher-researcher yang memang pintar dan hebat. Jadi sudah lama, bertahun-tahun, ada yang berpuluh tahun. Terus juga di sini ada storage-nya gitu ya, penyimpanannya dan ini pabriknya. Jadi
Kalau di sini saya mau jelaskan, perusahaan Songhor itu dari hulu ke hilir. Jadi dari bahan baku diproses, pabriknya, bahkan sampai lab itu Songhor ada. Nah, ini kalau ditanya gitu ya, kenapa kok Songhor gitu ya? Songhor itu berdiri selama 39 tahun. Sejak 1987 ya Bapak Ibu. Nah, merek Ganoderma terkemuka di dunia. Kenapa gitu? Itu pasti banyak yang bertanya. Kan ada perusahaan Ganoderma lainnya. Kenapa? Yang pertama, memang spesialisasinya Ganoderma dan punya penelitian yang mendalam. Ada verifikasi efektivitasnya. Kenapa begitu? Yang tadi saya jelaskan ada taman bioteknya. Jadi ini adalah perkebunan terbesar Bapak Ibu di dunia untuk Ganoderma. Dan ini itu bukan eh, seperti kalau kita lihat jamur di hutan yang nggak dikontrol. Kalau jamur di hutan, sebelah kanan dan kiri bisa beda, Bapak Ibu. Dari segi apa tanahnya, air, cahaya. Kalau ini dikontrol. Bahkan Taiwan kan ada musim dingin ya. Itu benar-benar bisa dikontrol, Bapak Ibu. Itu atapnya tuh bisa bergerak sendiri. Jadi bisa tahu. Bahkan kalau, oh ternyata dingin, perlu dihangatkan. Kalau terlalu panas, ada kipasnya gitu. Jadi betul-betul memang dirancang supaya dihasilkan tuh Ganoderma yang berkualitas. Nah, lalu masuklah ke pabriknya. Pabriknya, mesinnya itu dari Jerman dan ini selalu diperbaharui. Dan itu yang jarang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain, Bapak Ibu. Biasanya perusahaan ya udah invest sekali cukup lah. Karena kenapa? Kan mahal, apalagi dari Jerman. Kalau Bapak Ibu tahu, alat-alat di Jerman tuh mahal ya. Nggak ada yang murah. Nah, kenapa? Karena Swanghor mau menunjukkan kualitasnya. Terus ada labnya, labnya juga ada sertifikatnya. Dan lab ini itu tidak hanya untuk perusahaan Swanghor, tapi seluruh Taiwan bisa cek di sana juga. Jadi kita tidak bisa mengelabui sendiri gitu ya Bapak Ibu. Bahkan saat saya ke sana itu ada satu alat yang benar-benar Swanghor tuh ada kan di Swanghor dan di Taiwan tuh cuman punya dua, di pemerintahan sama satu Swanghor. Dan itu untuk ngecek supaya produk yang kita konsumsi itu berkualitas, Bapak Ibu. Lalu juga ada paten-paten gitu ya. Nah, di sini akhirnya muncullah kenapa kok sampai dibilang, oh cocok buat semua kalangan. Oh bisa kok untuk jangka panjang. Nah, karena ini, karena semua proses dari hulu ke hilir, bahkan dapat sertifikat-sertifikat tuh membuktikan bahwa Ganoderma kita efektif dan aman. Nah, ini kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah bukti-bukti paten atau sertifikat yang ada. Dan ini adalah perbedaan Ganoderma Swanghor dengan Ganoderma lainnya. Saya bahas dulu ya. Orang pasti bingung kan? Kenapa? Apa sih sebenarnya fungsinya paten gitu ya? Apa fungsinya sertifikat ini? Ini kan hanya untuk dicetak gitu. Bagi banyak orang, mungkin Ganoderma terlihat sama ya. Jadi kayak sama aja lah mau yang mahal, yang murah itu sama. Padahal beda. Kayak Bapak Ibu itu mobil. Mobil itu semua mobil bisa berjalan ya. Karena kan ada rodanya, ada bempernya, dirancang dengan baik. Jadi semuanya sama. Tapi kenapa kok harga mobil tuh bisa beda-beda? Karena perbedaannya sebenarnya dari keamanannya. Terus efektivitasnya sama juga kayak Ganoderma. Di dunia sudah banyak banget Ganoderma, Bapak Ibu. Lebih dari 100 spesies Ganoderma. Nah, karena ini tanaman herbal, jadi buat jaga supaya tetap aman dan efektif tuh nggak gampang. Nggak semudah yang dibayangkan. Nah, akhirnya Swanghor tuh berani invest besar. Buat apa gitu ya? Buat mengembangkan. Jadi buat R&D-nya, riset dan pengembangannya untuk mengekstraksi atau gampangannya untuk ngambil bahan-bahan aktif dari
Ganoderma ini, dari Ganoderma Swanghor. Nah, akhirnya inilah yang menyebabkan kenapa Ganoderma Swanghor tuh bisa jadi nomor satu di dunia dan punya banyak paten. Nah, terus kalau ditanya, paten-paten ini buat apa sih Bu Sylvia gitu ya? Paten ini sebenarnya gampangnya adalah buat melindungi para peneliti, produsen, distributor, dan konsumen. Kok bisa gitu? Jadi Swanghor itu punya dua paten sebetulnya secara garis besar ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah paten atas manfaat atau khasiatnya. Buat apa? Buktikan bahwa oh memang betul manfaatnya itu nggak asal sekedar klaim. Jadi memang manfaat produknya itu diteliti, diverifikasi, dan diakui secara ilmiah. Jadi bukan sekedar klaim. Nah ini buat apa ya? Agar nggak bisa ditiru dan nggak diklaim sembarangan sama produk lain. Itu yang pertama. Nah paten yang kedua, itu apa? Paten proses produksi. Buat apa? Melindungi teknologinya, metode-metode yang dipakai, terus untuk jaga keamanan serta efektivitas Ganoderma ini, Bapak Ibu. Jadi, walaupun bahannya sama, hasil akhirnya itu nggak bisa disamakan. Jadi, ya paten buat melindungi kita, peneliti, produsen, distributor, konsumen, supaya dapat produknya itu aman, efektif, dan konsisten. Ini yang penting. Jangan sampai beda tiap batch-nya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini ada perbedaan Ganoderma Swanghor dan Ganoderma lainnya. Apa gitu ya? Kalau Ganoderma Swanghor sumber bahannya itu memang perkebunan sendiri, ditangani oleh tenaga ahli dengan sistem yang terkomputerized atau komputerisasi. Nah, kalau Ganoderma lainnya, sumber bahannya bisa beragam dan nggak selalu jelas asal dan spesiesnya. Dan Bapak Ibu perlu tahu kalau Bapak Ibu nanti ke pabriknya, Swanghor tuh punya museum yang menunjukkan Ganoderma itu mana spesiesnya banyak dan ternyata banyak sekali yang beracun. Jadi bisa jadi Ganoderma yang ada di luar sana itu nggak konsisten. Kualitasnya bisa beda-beda tiap batch. Nah, kalau dari standar budidaya gitu ya, Ganoderma Swanghor tuh prosesnya ketat, dikontrol dengan ketat. Buat apa? Jaga kualitas supaya konsisten. Nah, kalau Ganoderma lainnya, ya berbeda-beda standarnya. Mungkin, oh hanya digiling jadi bubuk, terus kadar bahan aktifnya rendah, jadi nggak terstandar Bapak Ibu. Nah kalau teknologi produksi, kita lihat ya, teknologi produksi memang betul menggunakan mesin standar tinggi dari Jerman. Nah ini banyak yang hanya diolah jadi bubuk. Kalau fokus produk mengutamakan bahan aktif penting, bukan sekedar jamur. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa Swanghor tuh biasanya fokus. Kalau Bapak Ibu paham gitu ya, itu kandungannya itu benar-benar dilihat. Terus kalau Ganoderma lain itu biasanya kandungan bahan aktif tuh nggak terstandar Bapak Ibu. Nah kalau pengujian lab itu diuji rutin di lab sendiri dan nggak cuma lab sendiri, kita kan juga ke paten tuh dari US itu juga kita eh, membuktikan bahwa nggak hanya sekedar klaim. Nah, kalau Ganoderma lain, pengujiannya terbatas dan nggak dijelaskan secara rinci. Kalau buat keamanan, kita punya sertifikat keamanan pangan Taiwan. Dan Taiwan tuh termasuk ketat, Bapak Ibu. Lalu juga ada paten-paten tadi ya. Nah, kalau sertifikat keamanan di Ganoderma kadang nggak selalu tersedia. Nah, kalau paten ini yang tadi saya bilang, paten itu kita punya paten internasional kalau dari Swanghor. Buat apa? Tahu khasiat produknya, proses produksinya. Nah, kalau Ganoderma lain umumnya tidak memiliki paten. Kalau riset dan pengembangan, risetnya dilakukan bertahun-tahun dengan investasi teknologi tinggi. Ini saya tanya Bapak Ibu ke profesor dan researcher-researcher di sana saat saya di Taiwan, itu betul-betul satu produk bisa
teliti 7 dan bahkan ada yang 13 tahun. Kalau secara bisnis harusnya rugi tuh Bapak Ibu. Cukup setahun aja cukup. Kalau enggak, kemana? Gimana balik modalnya? Tapi itu menunjukkan sebenarnya Swanghor itu menggunakan dengan hati gitu ya. Maksudnya kerjanya dengan hati yang memang saya nggak mau nih main-main kalau konsumen yang makan itu nggak bener, nggak aman, nggak efektif. Nah, kalau Ganoderma lain risetnya terbatas. Nah, hasilnya kualitas, efektivitas jadi konsisten. Karena kenapa? Dikontrol dengan ketat kalau Swanghor. Nah, kalau Ganoderma lain efeknya bisa beda-beda, Bapak Ibu. Dan inilah yang membuat kenapa kok bisa penggunaan jangka panjang aman. Ya karena sudah diteliti, sudah benar-benar dijaga seketat dan sekonsisten itu. Nah, kalau Ganoderma lainnya kita belum tahu. Kita perlu tahu benar-benar keamanan jangka panjangnya gimana, standarnya gimana. Nah, inilah yang membuat kelompok usia kalau dibilang, oh makanya kenapa bisa dianggap aman digunakan berbagai kelompok usia sesuai aturan pakai ya. Dan kalau Ganoderma lain, keamanan untuk semua usia tuh biasanya nggak selalu dijelaskan. Jadi dari sini kita tahu Ganoderma memang terlihat sama, tetapi ya banyak hal yang membedakan sebenarnya. Dari prosesnya, dari keamanannya, bukti-buktinya. Kadang makanya ini juga muncul. Kenapa kok kopi kita lebih mahal dibanding kopi biasa? Nah, Bapak Ibu bayangkan dengan riset sebagus ini, R&D-nya, teknologinya, patennya, gimana melindungi, ya harganya pasti lebih mahal, lebih premium. Ya karena kualitasnya juga premium, beda kelas dan beda hasilnya, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah bukti Bapak Ibu ya. Ini saya mau jelaskan aja bahwa jadi saya nggak cuman by omongan. Ini adalah bukti kalau saya sudah ke sana. Jadi ini Bapak Ibu juga lihat saya dulu 2024 dan 2025. Ini adalah setelah saya konsumsi 1 tahun produk Swanghor Bapak Ibu dan sampai sekarang saya konsumsi. Bapak Ibu bisa lihat lah beda ya. Kalau saya aja merasa badan saya lebih beda. Oke. Nah, sekarang saya bahas mau tentang kopi SH Juara Cafe. Oke, boleh ketik di kolom chat. Kopi SH Juara Cafe itu yang paling terkenal apanya sih gitu? Boleh nggak ketik Bapak Ibu? Yang paling terkenal dari kopi juara itu apa sih gitu? Yang Bapak Ibu tahu? Oke, Ganodermanya, rasanya, lincenya, Ganoderma, oke. Ganoderma, khasiatnya, oke. Lembut, oke. Oke, wah bonusnya, oke. Oke, bikin lagi khasiatnya. Oke, terima kasih ya untuk jawabannya ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Jadi memang kenapa saya mau menjelaskan tadi Ganoderma, terus Swanghornya, supaya juga nanti kalau masuk ke produk tuh lebih mudah. Yang pertama adalah kopi es Juara Cafe. Nah, ini Bapak Ibu pasti sudah tahu ya. Karena saya percaya orang-orang Indo 1 ini sudah banyak sekali yang konsumsi kopi juara. Termasuk saya juga konsumsi. Kopi juara itu apa gitu ya? Pilihan kopi sehat. Kok bisa gitu? Karena memang 100% biji kopi yang berkualitas tinggi. Jadi dan tanpa bahan pengawet. Creamernya, ini yang membedakan Bapak Ibu. Creamernya minyak kelapa berkualitas. Artinya apa? Bebas lemak trans dan aman buat lambung. Creamer di luar sana itu biasanya pakai lemak trans, Bapak Ibu. Aduh, apa itu lemak trans? Gampangannya, lemak trans tuh yang bikin buat jantung koroner, buat stroke. Nah, itu lemak trans. Dan sedihnya, kadang kalau Bapak Ibu lihat ya, di supermarket, kopi yang berwarna-warni itu kalau lihat di informasi nilai gizinya, lemak transnya kadang tuh eh, berapa persen gitu ya. Padahal sebetulnya itu ada eh, tidak real segitu Bapak Ibu. Karena kita punya pembulatan. Jadi kadang tuh
0% ternyata masih punya kandungannya gitu. Karena dianggap kalau eh, 0,5 ke bawah kalau nggak salah itu dianggap nol. Nah, tapi sebetulnya ada. Jadi itu yang perlu dijaga. Terus kandungan kafeinnya itu lebih rendah dibanding kopi lain, 100 mili. Terus mengandung Yungkian Ganoderma. Nah, mengandung Yungkian Ganoderma ini adalah produk Swanghor yang Yungkian Ganoderma kalau nggak salah harganya sejuta berapa gitu ya, saya lupa. Nah, itu dapat sertifikat buat kontrol sistem imun, artinya apa? Imunnya nggak naik dan nggak turun, dan buat melindungi hati. Hati adalah organ penting ya Bapak Ibu ya, buat detox ya kan? Nah, inilah yang sebenarnya powerful atau premiumnya kopi kita. Nah, kopi kita ada, kopi juara ada dua varian. Ada yang silver, ada yang gold. Jadi yang 4 in 1 tuh punya kandungan gula, 3 in 1 mengandung gula. Nah, eh, ini ada pertanyaan juga yang sering sebetulnya saya banyak yang bertanya gitu ya. 3 in 1 tuh kalau dilihat masih ada kandungan gulanya loh gitu. Kenapa? Bapak Ibu, setiap bahan makanan apapun itu pasti punya kandungan gula. Bedanya kalau yang 4 in 1 bener-bener memang ditambahin gula. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini perbandingannya kopi 3 in 1 biasa dan kopi juara. Kalau kopi biasa, biasanya biji kopinya cuma 20% atau 30%. Sisanya apa? Biji jagung contohnya. Jadi intinya nggak 100% biji kopi. Nah, akhirnya karena nggak wangi kopi, dikasihlah pewangi kopi. Nah, ini bahaya banget nih pewangi kopi buat kesehatan kita jangka panjang. Kalau kopi juara karena 100% biji kopi, ya baunya kopi asli dan tidak menyengat baunya, tapi seger, tapi enak gitu ya. Kalau yang Bapak Ibu udah coba kan pasti beda. Nah, terus Ganodermanya ada kalau di kopi juara, kopi 3 in 1 nggak ada. Ini yang membedakan punya rasa pahit. Kalau Bapak Ibu betul-betul tahu, Ganoderma tuh punya pahit. Jadi memang rasa yang pahit. Jadi Ganoderma kita itu kalau di kopi juara pasti ada pahitnya Bapak Ibu. Tapi enak gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, inilah bukti sertifikatnya Bapak Ibu. Ini adalah sertifikat terbaru. Ini setiap 5 tahun sekali. Nah, jarang perusahaan yang melakukan renewal atau pembaruan sertifikat. Kadang setahun, minta maaf, sekali ya sudah seumur hidup gitu. Nah, kalau di Swanghor itu perlu dicetak memang perusahaan Taiwan tuh punya regulasi gitu ya. Dan ini terakhir itu diperbarui di September 2025. Dan berarti berlaku 5 tahun sampai 2030. Nah, nanti 2030 ada keluar lagi Bapak Ibu. Nah, inilah yang tadi saya bilang mengandung Jungian Ganoderma. Inilah yang membuktikan sertifikat ini atau kopi Ganoderma kita ini bisa buat daya tahan tubuh, bisa buat hati, kayak SGOT, SGPT gitu ya. Nah, kalau imun, daya tahan tubuh kita drop atau terlalu tinggi kan bisa ke berbagai macam penyakit. Inilah yang sebenarnya yang membuat kenapa kopi kita muncul banyak testimoni yang baik. Kenapa bisa buat meningkatkan kesehatan, lancarkan peredaran darah, ya ini. Ini adalah buktinya. Dan Bapak Ibu, sertifikat ini tidak sembarangan keluar dan tidak bisa sekedar klaim. Karena kenapa? Kalau sekedar klaim, ada yang ketahuan mengeklaim, itu dendanya bisa sekitar 500 juta dan penjaranya 3 tahun. Jadi nggak sembarangan. Dan untuk mengeluarkan sertifikat ini tidak mudah, Bapak Ibu. Jadi, eh, misal ya, yang sebagai eh, tesnya gitu ada 10 orang, semuanya harus yes. Kalau ada satu yang nggak yes, nggak keluar ini sertifikat. Jadi tidak bisa dari dominan gitu ya. Kayak misal, oke, karena 8 2 nggak setuju, bisa keluar, nggak bisa, tetap nggak bisa keluar. Harus 10 10-nya setuju. Nah,
inilah ada sertifikat tentang lemak trans. Nah, sudah dicek tidak terdeteksi lemak trans. Nah, maksudnya apa lemak trans tuh tadi yang saya bilang. Dia ningkatin LDL buat penyakit jantung, stroke, diabetes, ningkatin berat badan. Nah, kalau tidak terdeteksi lemak trans itu berarti aman. Makanya kopi kita kenapa aman untuk jangka panjang. Kenapa malah bisa baik buat jantung, buat stroke, buat turunkan kolesterol gitu. Nah, ini bukti halalnya. Ini pasti juga kalau pasti ini kalau Indonesia itu sering banget ya tanya halal nggak, terdaftar BPOM nggak. Tapi itu adalah hal yang paling penting Bapak Ibu. Itu dasar. Kalau udah halal dan BPOM berarti sebetulnya eh, sudah layak gitu. Tapi tetap kita perlu yang tadi saya bilang. Kita cek juga bahan-bahannya gitu ya. Kita cek juga, oh bener nggak ya perusahaannya gimana nggak ya gitu. Nah, ini cara penyajiannya. Kalau Bapak Ibu lihat ya. Jadi kalau sebetulnya pertama siapkan airnya dulu. Jangan kopinya dulu baru airnya. Kalau ditanya kenapa, nanti gampang teroksidasi gitu gampangnya. Atau jadi lebih turun khasiatnya gitu. Jadi air panas dulu, baru bubuk kopinya. Nah kalau yang 3 in 1 itu airnya 120 ml, kalau 4 in 1 150 ml air.